House of Paper. Teman-teman, Icel mau bersaksi. Saat aku ikut Kom Junior mengenai tentang keselamatan, di situ dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di Yesus Kristus. Aku rindu ingin terangkat saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Setelah dijelaskan, aku tergerak ingin menerima Yesus secara pribadi. Aku dituntun untuk menerima Yesus masuk ke dalam hatiku. Saat didoakan, aku merasa seperti ada masuk ke kepala di kananku dan sampai dada dan juga kaki. Seperti ada aliran hangat di tubuhku. Setelah berdoa, aku bercerita kepada mamaku dan mama bilang bahwa Roh Kudus masuk dalam hatiku. Kata mama, aku harus menjaga Roh Kudus dalam hidupku. Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Aku bersyukur bahwa Tuhan sayang kepadaku. Apa yang menjadi kerinduanku, Tuhan nyatakan. Jadi teman-teman, kita sama-sama harus mencintai Tuhan Yesus agar Roh Kudus memenuhi kita semua, agar kita selalu menjadi saksinya Tuhan. Tidak ada yang mustahil teman-teman, meskipun kita masih anak-anak. Kalian tahu kan bahwa Tuhan Yesus sayang pada anak-anak loh. Yuk cinta Yesus lebih lagi. Demikian kesaksian dari Rachel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lantrahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa kabar Natasha?
buat ibadah online. Nah, kita ibadah dulu kali ya, Kak. Soalnya aku udah kangen banget nih buat memuji menyembah Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga pada kangen ya. Nah, sebelum kita ibadah adik-adik, kakak punya peraturan untuk ibadah online. Yuk adik-adik, Alkitabnya yang belum diambil, boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang belum bangun, masih tidur-tiduran ibadah online-nya, yuk bangun, semangat untuk ibadah online. Ibadah online jangan sambil makan, sambil minum ya adik-adik ya. Yuk, kayaknya semuanya udah pada siap nih Kak. Kita doa dulu ya Kak ya. Iya. Kita doa dulu yuk adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tubuh kami boleh sehat, kami boleh kuat semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Yuk kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang masih duduk boleh bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu pakai gaya ya adik-adik ya. Dengar Dia panggil nama saya.
kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, bukan? Karena semua kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Ayo, siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Kita duduk diam mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini adalah apa itu Roh Kudus? Kalian sering dengar sih Roh Kudus, tapi kalian belum tahu yang pasti apa itu Roh Kudus. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ya. Nah, selama menyaksikan video, tidak boleh ada yang main-main, makan, main HP, atau jalan-jalan ya. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja.
Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa Roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Gimana adik-adik? Sudah paham kan apa itu Roh Kudus? Nah, kita mau lebih jelas lagi, kita buka Alkitab ya. Di Yohanes 14 ayat 26. Bunyinya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah ke atas kehendak Ayah. Sang Ayah mengirimkan Roh Suci untuk melakukan pekerjaannya. Ini adalah kata-kata Yesus kepada Rasul. Nah, di sini dikatakan kalau Roh Kudus itu adalah penolong. Penolong siapa? Ya, penolong kita, penolong kakak, dan penolong semua adik-adik yang ada di rumah. Nah, jadi Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita buat menolong kita. Menolong dalam hal apa sih, Kak? Menolong yaitu membimbing kita supaya kita selalu taat pada Tuhan Yesus, supaya kita taat pada perintah-perintah Tuhan Yesus, supaya kita berjalan menuju kebenaran bersama Tuhan Yesus. Dia mau kita selalu taat kepada perintahnya. Jadi diberikanlah Roh Kudus untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Jadi kalau contoh nih, kalian di sekolah mau menyontek, mungkin iblis bilang, nyontek aja, gak ada yang tahu. Tapi Roh Kudus membisikkan, jangan menyontek, karena itu tidak baik. Sama aja kamu mencuri hasil jawaban teman kamu. Seperti itulah gunanya Roh Kudus. Dia yang akan mengingatkan kita, membimbing kita ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Ayo, di sini siapa yang mau dipimpin Roh Kudus? Pasti semuanya mau. Untuk itu, kita harus minta kepada Tuhan Yesus supaya kita diberikan Roh Kudus untuk membimbing kita. Yuk, yang mau diberikan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu di mana kami belajar apa itu Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus adalah Roh penolong yang akan menolong kami, membimbing kami agar kami selalu taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.